Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan, ikhwan-ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keistimewaan yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan banyak di antara keistimewaan tersebut yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Sebelum kita masuk pada poin tersebut, kita ingin membahas secara singkat tentang keistimewaan para nabi secara umum. Setelah kita menyebutkan keistimewaan para nabi secara umum, baru kita masuk kepada keistimewaan khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya para rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia-manusia termulia yang Allah pilih untuk mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah." Allah lebih tahu di mana diletakkan risalahnya. Siapa yang berhak untuk menjadi nabi, Allah lebih tahu. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat ada yang menjadi utusan Allah seperti malaikat Jibril, dan Allah juga memilih dari kalangan manusia ada yang dipilih untuk menjadi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang memilih adalah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Ketika orang-orang kafir memberi usulan agar agar diturunkan Al-Qur'an kepada selain nabi, ya. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka berkata, seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada salah seorang yang agung, yang dari dua kota ini, dari kota Mekah dan Taif maksudnya, mereka kasih ide bagaimana kalau Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad, tapi kepada Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dahulunya kafir, musyrik, dan dia adalah seorang yang hebat, yang suka ke luar negeri, sering ketemu dengan pembesar-pembesar. Jadi mereka berkata, seandainya Al-Quran tidak turun kepada Muhammad, tapi turun kepada orang ini, ya. Tapi Allah yang lebih tahu siapa yang berhak untuk menjadi seorang nabi. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya tidak semua orang bisa jadi nabi, tapi adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih, Allah siapkan mereka, ya, sehingga mereka bisa untuk menjadi para nabi, mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka memiliki keistimewaan khusus, ya. Selain mereka adalah manusia, mereka juga diberi keistimewaan, di antaranya mukjizat yang menjadi bukti bahwasanya mereka adalah utusan Rabbul Alamin. Taib, saya akan sebutkan beberapa keistimewaan para nabi secara singkat, baru kemudian kita sebutkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan para nabi secara umum, yang pertama adalah mata mereka tertidur akan tapi kolbu mereka tidak. Mata mereka tertidur akan tapi kolbu mereka tidak. Anas bin Malik berkata, "Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naimatun ainahu wa la yanamu qalbuhu." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua matanya tertidur, tapi hati beliau, ya, kolbu beliau tidaklah tertidur. Kemudian kata Anas bin Malik, wa kadzalikal anbiya'u, demikian juga para nabi yang lainnya, tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum, bahwasannya mata mereka tidur tapi hati-hati mereka tidak tidur, ya. Ini perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan kita tahu inilah pembicaraan tentang sesuatu yang gaib. Tidak mungkin Anas bin Malik berbicara dengan pendapatnya sendiri, ya. Hadis-hadis seperti namanya hadisul mauquf, tetapi sanadan marfu'un, al-marfu' hukman, ya, meskipun secara sanad di hadis mauquf yang bicara adalah sahabat, tetapi secara hukum dia pasti hukum marfu', karena Anas bin Malik enggak mungkin bicara tentang masalah gaib kecuali dapat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas mengatakan Nabi tidur matanya tapi jantungnya atau kalbunya tidak tidur. Demikian juga para nabi. Ternyata datang dalam hadis yang marfu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bilang hadis marfu maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bilang mauquf biasanya hadis sahabat yang berbicara.
ternyata ada hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Inna ma'syaral anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna." Kami para nabi mata kami tidur tetapi hati kami tidak tidur, ya. Ya. Oleh karenanya Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Ya Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum Anda salat witir? Maka Nabi menjelaskan, "Ya Aisyatu inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi." Wahai Aisyah, sungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Itu hatiku terjaga. Kenapa hal ini? Hikmahnya kata Ibn Abdul Bar rahimahullah taala, salah seorang ulama besar di mazhab Maliki, dia berkata, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, demikian juga nabi-nabi yang lain, hati mereka tidak tidur, terjaga karena wahyu datang terkadang dalam mimpi. Wahyu terkadang datang dalam mimpi, ya. Sehingga hati mereka siap setiap saat untuk mendapatkan wahyu lewat mimpi. Karena sebagian wahyu datang langsung berbicara dengan Allah, sebagian wahyu lewat malaikat, sebagian wahyu Allah beri ilham langsung kepada kalbu para nabi, dan terkadang datang dalam kondisi mimpi, sehingga mimpinya para nabi tidak sama dengan orang-orang biasa, ya, karena hati para nabi dalam kondisi terjaga. Ini di antara keistimewaan para nabi, dan para nabi seluruhnya bersepakat dengan keistimewaan ini. Keistimewaan berikutnya yang juga merupakan keistimewaan para nabi, yaitu para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Di mana mereka meninggal dunia, mereka dikuburkan di situ. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafu fi dafnihi, para sahabat khilaf mau dikubur di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar kemudian berkata, "Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu." Aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak akan melupakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fih." Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali Allah ingin nabi tersebut dikuburkan di tempat Allah cabut nyawanya. Idfunuhu fi mawdi'i firashihi. Kalau begitu kuburkanlah nabi di mana dia tempat tidurnya. Rasulullah meninggal di tempat tidurnya, ya, di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Dalam riwayat yang lain Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lan yukbaru nabiyyun illa haitsu yamut." Tidaklah nabi dikuburkan kecuali di mana dia meninggal dunia. Karena itulah Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah, maka beliau pun dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena itulah meskipun telah terjadi pelebaran Masjid Nabawi ke arah timur, ya, tetap saja kuburan Nabi tidak bisa dipindahkan. Kuburan Nabi tidak bisa dipindahkan karena aturannya Nabi dikubur di mana dia meninggal dunia, ya. Ini berlaku pada seluruh nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan para nabi secara umum, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira bainad dunya wal akhirah." Tidak seorang nabi pun yang meninggal dunia kecuali akan dikasih pilihan, mau hidup di dunia selamanya atau menuju akhirat, ya. Dan semua nabi seperti itu, kalau dalam kondisi sakit akan meninggal dunia pasti ada pilihan. Menawarkan kepada mereka apakah pilih kenikmatan dunia ataukah memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Rasulullah SAW kemudian Aisyah melihat Rasulullah SAW seakan sedang diberi pilihan, kemudian Rasulullah SAW menunjuk ke atas, ma'ar rafiqil a'la. Aku milih di atas bersama rombongan-rombongan yang lebih dahulu meninggal sebelumku. Yaitu Rasulullah SAW memilih untuk meninggal dunia, baru kemudian Rasulullah SAW dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga keistimewaan para nabi, ya, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kemudian yang keempat di antara keistimewaan para nabi adalah jasad para nabi tidak akan dimakan oleh bumi, yaitu tidak akan rusak dimakan oleh bumi. Dari Aus bin Aus dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sungguhnya di antara hari yang terbaik bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari tersebut Adam diciptakan. Wa fihi qubid, dan pada hari tersebut Adam dicabut rohnya. Wa fihi nafkhah, dan pada hari tersebut ditiupkan sangkakala. Wa fihi sa'qah, dan pada hari tersebut juga manusia dibangkitkan. Manusia dimatikan kemudian dibangkitkan. Fa aktsiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat.
fa inna salataku ma'rudatun alayya, karena salat kalian akan dipaparkan kepadaku, ya, diantarkan kepadaku. Qala ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta aw yaqulun balita. Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami akan dibawakan kepada engkau ya Rasulullah sementara tubuhmu sudah hancur lebur, sudah habis dimakan bumi. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla harrama alal ardi ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bagi bumi jasad para nabi. Ini dalil bahwasanya jasad para nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Oleh karenanya sebagaimana disebut dalam riwayat ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditemukan jasad Nabi Daniel dengan tubuh kondisi yang masih utuh, baru kemudian dikuburkan oleh para sahabat atau para tabi'in di zaman Umar atas perintah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kelima di antara keistimewaan para nabi, bahwasanya para nabi mereka di alam barzakh, mereka dalam kondisi hidup dan salat, ya. Kata Nabi SAW, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi mereka hidup di kuburan mereka dalam kondisi salat, ya. Dalam kondisi salat. Salat sini bukan berarti mereka dalam kondisi melakukan ibadah merasa berat beban, tidak, tapi mereka salat dalam kondisi merasakan kelezatan. Ya, sama seperti Nabi SAW menjelaskan tentang penghuni surga, yulhamuna tasbih wa takbir, bahwasanya penghuni surga mereka diberi ilham oleh Allah untuk bertakbir, bertasbih, bertahlil, seakan-akan diilham kama yulhamuna nafas, sebagaimana mereka bernafas. Ketika mereka bertakbir, bertahlil, bukan karena mereka merasa beban, disuruh beban untuk beribadah, tapi mereka itu merasakan suatu kelezatan. Kelezatan bagi mereka di surga ketika mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, karena mereka menyebut-nyebut zat yang paling mereka cintai, itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para anbiya ketika mereka salat di kuburan mereka bukan berarti mereka sedang melaksanakan beban kewajiban, tidak, tapi itulah kenikmatan yang mereka merasakan dengan salat. Sementara Nabi SAW saja di dunia, salat adalah kenikmatan bagi Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal arihna bis salat, wahai Bilal istirahatkan kami dengan salat. Rasulullah SAW berkata, wa ju'ilat qurratu aini fis salat, dijadikan kebahagiaanku pada salat. Ya, di dunia saja yang tempatnya kita beban untuk beribadah, Nabi merasa lezat dengan salat, apalagi di alam barzakh. Jadi para nabi mereka salat di alam barzakh. Kemudian kata Nabi SAW, marartu ala Musa lailata usriya bi indal kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Kata Nabi SAW, aku melewati Musa ketika aku Isra Mi'raj di Al-Kathibil Ahmar, itu suatu tempat namanya Al-Kathibil Ahmar. Wa huwa qa'imun yusalli fi qabri, sementara Musa sedang berdiri salat di kuburannya. Dan kita tahu bahwasanya dalil dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia karena mati syahid tidak mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya." Jangan kalian mengatakan orang yang meninggal karena perang mati, sungguhnya mereka masih hidup. Yaitu hidup dalam alam barzakh. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka orang yang meninggal terbunuh di jalan Allah adalah dalam kondisi mati, tapi mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Jadi kalau para syuhada saja hidup di alam barzakh, apalagi para nabi. Cuma saya ingatkan jangan sampai kita salah sangka kemudian kita mengatakan bahwasanya para syuhada masih hidup berarti boleh kita ngobrol-ngobrol, boleh kita minta-minta. Seakan-akan mereka masih di atas muka bumi. Beda, kehidupan alam barzakh tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan di atas muka bumi. Meskipun para syuhada mereka dikatakan hidup, tapi kehidupannya kehidupan yang khusus, lebih afdal daripada kehidupan mereka di dunia, lebih afdal. Tetapi kehidupan tersebut kehidupan alam barzakh, tetapi tidak berlaku lagi hukum-hukum dunia. Makanya para syuhada ketika mereka meninggal, harta mereka diwariskan. Kalau mereka ternyata hidup seperti di dunia, harta mereka tidak boleh diwariskan. Kemudian juga istri-istri mereka, janda-janda mereka juga boleh dinikahi. Kalau ternyata mereka hidup seperti di dunia, seharusnya janda-janda mereka tidak boleh dinikahi. Jadi inilah kekhususan para nabi-nabi, ya, yang nabi juga sama dengan mereka. Ya, tadi kita sebutkan di antaranya jasad mereka tidak dimakan oleh tanah, kemudian mereka hidup di alam barzakh, bahkan mereka salat, ya. Tadi kemudian mata mereka tertidur tapi hati mereka terjaga, kemudian mereka dikuburkan di mana mereka meninggal dunia, ya, di mana mereka meninggal, maka di situlah tempat kuburan mereka. Inilah di antara beberapa keistimewaan yang sama-sama dimiliki
Demikian tadi para nabi kalau meninggal disuruh diberi pilihan. Ya, sekitar 5 tadi keistimewaan dimiliki oleh para nabi secara umum. Tapi sekarang kita akan bahas poin utama kita adalah tentang kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita mau bagi 3 ya. Ini sekedar gambaran saja ya. Jadi keistimewaan para nabi tadi ada 5 ya. Hati mereka terjaga. Selalu terjaga. Kemudian tadi di antaranya jasad mereka tidak dimakan tanah. Tidak akan hancur. Kemudian di antaranya tadi adalah dikubur di mana mereka meninggal. Mereka meninggal. Kemudian tadi di antaranya sebelum meninggal diberi pilihan. Diberi pilihan. Kemudian tadi mereka hidup ya di alam barzakh dengan kehidupan khusus. Ini kira-kira keistimewaan para nabi. Sekarang yang kita bahas adalah keistimewaan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita dapati banyak sekali orang menyebutkan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syair-syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam buku-buku sirah menjelaskan tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita mau klasifikasi, maka ada tiga kemungkinan ya. Yang pertama yaitu yang datang dalam hadis-hadis yang sahih. Sahih dan jelas penunjukannya, Kemudian yang kedua adalah yang datang dalam hadis sahih namun tidak tegas penunjukannya. Kemudian yang ketiga adalah yang tanpa dalil atau dalilnya dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Argumentasi. Contoh yang datang tanpa dalil, saya kasih gambaran nanti insya Allah kita bacakan. Contohnya misalnya tanpa dalil, misalnya Nabi tidak ada bayangannya, tidak punya bayangan. Bahkan ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Contoh lagi misalnya Nabi tidak ada kotorannya ya. Ini juga enggak ada dalilnya. Misalnya bahwasanya Nur Muhammad ya asal penciptaan Nabi.
sudah ada sebelum Nabi Adam misalnya. Sebelum Nabi Adam alaihissalam ya. Adapun yang datang dalam hadis sahih namun tidak tegas penunjukannya seperti Nabi tidak menguap misalnya. Karena tidak menguap dari syaitan. Misalnya Nabi tidak junub ya misalnya. Adapun yang datang dalam hadis yang sahih banyak ya. Itu akan kita jelaskan ya. Misalnya Nabi bisa melihat dari apa yang di belakangnya. Nanti dan seterusnya insyaallah kita akan bacakan ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita katakan tadi bisa diklasifikasikan menjadi 3, yang jelas ada dalilnya, kemudian ada yang masih tidak tegas dan ada yang tidak ada dalilnya sama sekali. Kita tentu wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan harus lebih cinta daripada ayah, daripada anak, daripada istri, daripada semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Bahkan harus lebih cintai daripada dirinya sendiri. Umar berkata kepada Nabi, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali daripada diriku sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum sempurna imanmu sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, al-an ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah. La anta ahabbu alayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu bahkan lebih daripada diriku. Ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita harus mencintai dengan cara yang benar ya. Maka tidak boleh kita memberi sifat yang berlebihan kepada Nabi yang bukan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang berlebihan sehingga menyatakan Nabi sampai pada derajat ketuhanan ya. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW berkata, la tutruni kama atratin nasara bana Maryam innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan kepada aku sebagaimana orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa. Sungguhnya aku ini adalah hamba. Katakanlah Muhammadlah hamba Allah dan Rasulnya ya. Taib, kita akan sebutkan keistimewaan Rasulullah yang datang dalam hadis yang sahih. Di antaranya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah SAW diberi surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Ya, Rasulullah diberi surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Abshir binurain utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah engkau wahai Rasulullah atas 2 cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Yaitu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah dan penutup surat Al-Baqarah, yaitu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun dan seterusnya. Ini dalil bahwasanya surat Al-Fatihah ini surat yang spesial ya. Maknanya sangat agung ya, dan tidak pernah Allah berikan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Demikian juga penutup surat Al-Baqarah. Taib, ini di antara keistimewaan Nabi SAW. Di antara keistimewaan Nabi juga datang dalam hadis yang sahih. Digabungkan dalam satu hadis, yaitu Rasulullah diberikan 6 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kata Nabi SAW, Fudiltu alal anbiya bisittin. Aku diistimewakan daripada nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Apa 6 perkara tersebut? Jawami al-kalim. Aku diberikan utitu jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu kalimat-kalimat yang singkat tetapi maknanya sangat dalam. Ya, itulah ciri khas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti pepatah-pepatah, kata-kata hikmah yang sangat bijak. Tapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak dapati pada yang lainnya. Bahkan para nabi sebelumnya tidak mendapatkan hal ini. Oleh karenanya kalau kita belajar hadis Nabi selalu kata-katanya indah, tepat dan maknanya sangat dalam. Di antaranya apa yang disusun oleh
Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, di mana beliau mengumpulkan 42 hadis yang syarat-syaratnya jawami'ul kalim. Kata-katanya singkat, namun sangat padat. Ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian yang lainnya, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ditolong dengan rasa takut. Yaitu maksudnya apa? Ditolong dengan Allah memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Nabi padahal dalam perjalanan sebulan perjalanan. Dan itu terjadi. Ketika Nabi SAW akan melaksanakan perang Tabuk, bayangkan Tabuk dari kota Madinah sekitar 700 kilo. Nabi berjalan dengan para sahabat di musim panas. Ya, dengan sahabat berangkat ke sana. Namun Nabi sampai di sana setelah tiba di Tabuk, padahal musuhnya akan dilawan adalah orang Romawi yang pasukan mereka mungkin 1 juta kali, saking besarnya kerajaan Romawi dan umurnya sudah ribuan tahun. Ya, kerajaan adidaya ketika itu Romawi dan Persia. Tapi Nabi dengan beberapa ribu sahabat pergi sampai sana, ternyata mereka tidak muncul. Di antaranya karena rasa takut yang Allah berikan kepada mereka. Kita tahu kalau seorang sudah takut, percuma jumlah yang banyak, percuma strategi kalau disertai dengan rasa takut. Ya, akan mendatangkan kekalahan kalau peperangan disertai dengan rasa takut. Maka Nabi mengatakan nusirtu birru'bi, aku ditolong di antaranya, padahal musuh-musuh Nabi begitu hebat, ya, tetapi ditolong dengan diberikan rasa takut kepada mereka sebulan perjalanan. Mereka sudah ketakutan sebelum Nabi sampai. Ini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah uhillat liyal ghanaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagiku ghanimah. Dihalalkan bagiku ghanimah, ya. Apa itu ghanimah? Ghanimah adalah harta yang diperoleh setelah peperangan. Kalau terjadi perang, kemudian ada ghanimah boleh diambil. Nabi-nabi terdahulu mereka tidak boleh ambil ghanimah. Mereka tidak boleh ngambil ghanimah. Kalau mereka menang dalam peperangan, maka ghanimahnya dikumpulkan, kemudian diletakkan di tengah padang, datanglah api dari langit memakan ghanimah tersebut, dihabisin oleh api tersebut, ya. Dan ini di antara perkara yang menakjubkan, ya. Di nabi-nabi terdahulu, ya, datang api kemudian membakar ghanimah yang mereka kumpulkan, sehingga tidak halal bagi mereka. Di antaranya yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir adalah ghanimah yang dikumpulkan oleh Bani Israel yang diambil dari tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Ketika ditenggelamkan kemudian mereka mati, ditemukan mayatnya, maka diambillah emas-emas dari tubuh mereka. Dan itu dilarang dalam syariat, ya. Makanya mereka mengatakan dalam surat Thaha, ya, walakin hummilna auzaran min zinatil qaumi faqadafnaha wa kadzalika al-Qasamiri. Kata mereka menyesal, wahai Musa, kami tidak menyelisihi janji kami, tetapi kami membawa dosa-dosa, yaitu berupa perhiasan yang kami ambil. Padahal nabi-nabi terdahulu tidak boleh ambil ghanimah. Kalaulah Fir'aun mati dengan bala tentaranya, tidak boleh diambil hartanya untuk dijadikan ghanimah, apalagi disimpan secara pribadi. Ini dalil di antaranya disebut oleh para tafsir bahwasanya ghanimah pada nabi terdahulu tidak boleh. Demikian juga dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, saya bacakan. Ghaza nabiyyun minal anbiya, ada seorang nabi yang berperang. Maksud di sini Yusha bin Nun, penerus Nabi Musa alaihissalam. Faghaza fadana minal qaryati salatal asri. Maka dia pun berperang dan dia sudah sampai pada lokasi musuh ketika itu pas salat asar. Au qariban min dzalik, atau menjelang salat asar. Padahal perang butuh waktu, apalagi perang zaman dahulu pakai pedang dan yang lainnya, butuh waktu. Maka dia berkata, Nabi ini berkata kepada matahari. Faqala li syams, dia berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, engkau diperintahkan, aku juga diperintahkan. Allahumma hbisha alaina, ya Allah tahanlah matahari agar kami bisa berperang. Fa hubisat hatta fatahullahu alaihi, maka matahari tidak tenggelam, tertahan, ya, sehingga mereka berperang sampai akhirnya mereka menang. Karena dahulu kode etik kalau sudah matahari tenggelam, perang berhenti. Dia tidak ingin berhenti perang sampai selesai. Akhirnya matahari tertahan. Kemudian setelah itu mereka pun menang. Ketika Nabi ini menang, dia pun mengumpulkan ghanimah. Mengumpulkan ghanimah, kemudian dikumpulkan. Faja'at an-nar litakulaha. Sebagaimana yang biasa, ketika mereka sudah menang, datang api dari langit. Api dari langit ingin makan, ternyata enggak jadi. Naik lagi, enggak bisa makan. Maka Nabi ini tahu ada masalah pada ghanimah, pasti ada yang ngambilin.
Kata Nabi tersebut Yusha bin Nun alaihi salam, "Inna fikum gululan." Sungguhnya ada harta yang kalian ambil dari ghanimah ini. "Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun." Hendaknya setiap kabilah ada seorang lelaki yang membaiatku. Karena ada yang ngambil, namanya gulul, ngambil harta sebelum dibagi. Dan sebenarnya tidak boleh dibagi karena ghanimah pada Nabi terdahulu hukumnya haram. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Tiba-tiba ketika ada yang baiat tangannya lengket, berarti ada yang dia ambil. Faqala fikumul ghulul. Falyubayyi'ni qabilatuk. Sungguhnya pada kalian ada ada gulul, ya, ada harta yang diambil yang haram. Falyubayyi'ni qabilatuk. Kalau gitu semua kabilah engkau sini. Suruh baiat. Falaziqat yadu rajulaini aw thalatha biyadihi. Ternyata 2 orang, 3 orang tangannya lengket. Faqala fikum gulul, kalian yang ngambil. Kalian telah ngambil. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqarah. Maka datanglah mereka yang 3 orang tadi membawa suatu kepala seperti kepala sapi minadz zahab. Ternyata yang mereka ambil banyak, yaitu emas, bongkahan emas seperti kepala sapi besar. Fawadauha, akhirnya mereka kembalikan kepada ghanimah. Faja'atin nar, maka datanglah api kemudian makan ghanimah tersebut. Fa'akalatha, kemudian dimakan oleh api tersebut. Tsumma ahallallahu lanal ghanaim. Adapun kita, Allah halalkan ghanimah bagi kita. Ra'a dha'fana, karena Allah melihat kita ini lemah, wa ajzana, dan kita tidak mampu, fahallaha lana, maka Allah halalkan ghanimah bagi kita. Ini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghanimah pada nabi-nabi terdahulu tidak halal, mereka tidak boleh makan, tidak boleh ambil dari ghanimah. Adapun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berperang, para sahabat berperang, ghanimahnya dibagi. Setiap menang ghanimahnya dibagi. Ini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi mengatakan, "Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan." Dijadikan bagiku bumi atau tanah sebagai alat bersuci, bisa tayamum, wa masjidan, dan sebagai tempat ibadah. Maksudnya apa? Kalian di mana saja silakan beribadah. Selama di atas muka bumi, kalian silakan beribadah. Terus nabi-nabi terdahulu bagaimana? Nabi-nabi terdahulu mereka punya kuil tersendiri kalau ingin beribadah. Mereka punya kuil tersendiri untuk ibadah. Adapun orang Islam, dimanapun mereka ingin sholat, silakan sholat. Dan tanah juga menjadi pensuci, baik untuk tayamum atau istijmar, ya, dengan batu dan yang lainnya. Tapi maksudnya nabi-nabi terdahulu mereka kalau mau ibadah tidak bisa langsung, tapi harus cari kuil, ya. Kemudian di antara keistimewaan Nabi yang lain, wa ursiltu ilal khalqi kafah wa khutima bin nabiyyun. Di antaranya adalah wa ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Akanal anbiya qabli yursaluna ila ummatihim. Adapun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaumnya. Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh, Nabi Saleh kepada kaum Samud, Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Lut kepada kaum Sodom, ya. Seperti itu para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Isa kepada Bani Israel, Nabi Musa kepada Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Ya, bahkan bukan cuma kepada manusia, bahkan kepada jami'il thaqalain, bahkan jin juga. Makanya para jin, mereka rasulnya Nabi Muhammad SAW. Wa sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadarahu qalu ansitu walamma qudiya walau ila qaumihim munzirin ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Kata Allah ketika kami ada sebagian jin-jin mendengarkan lantunan bacaan Quran, wahai Muhammad, tatkala selesai baca maka mereka berkata ketika Nabi baca mereka mendengar dengan saksama. Ketika Nabi selesai baca, mereka pulang kepada kaum mereka dan mereka mengumumkan, mereka berdakwah. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang diturunkan setelah Taurat. Ya, kemudian mereka berkata, ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku, penuhilah panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Rasulullah spesial, bukan cuma kepada seluruh umat manusia, bahkan juga kepada seluruh jin. Kemudian di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutima bin nabiyyun, aku adalah penutup para nabi. Aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas. Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Meskipun orang ngaku nabi baru, tapi yang benar tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara konsekuensi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, berarti dia harus diutus kepada seluruh umat manusia, ya.
Ini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kumpulkan dalam satu hadis. Di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, Rasulullah SAW pernah dihalalkan oleh Allah untuk memerangi kota Mekah. Itu ketika terjadi peristiwa Mekah. Kita tahu bahwasanya kota Mekah adalah kota yang haram, yaitu kota yang tidak boleh ditumpahkan darah, kota yang tidak boleh berperang di situ. Tetapi Nabi dikhususkan oleh Allah boleh berperang sewaktu yang sedikit waktu itu karena Fatu Makkah. Kata Nabi SAW, Harramallahu Makkata, falam tahilla li ahadin qabli. Allah mengharamkan Mekah, yaitu sebagai tanah haram. Tidak boleh, jangankan tumpahkan darah manusia, bahkan tumpah darah hewan pun tidak boleh. Tidak boleh ditakut-takuti hewan tersebut. Falam tahilla li ahadin qabli. Tidak seorang pun yang dihalalkan baginya kota Mekah untuk diadakan peperangan. Wala li ahadin ba'di, dan tidak akan ada dihalalkan bagi seorang pun setelahku. Uhillat liya sa'atan min nahar. Adapun aku pernah dihalalkan Mekah meskipun hanya sebentar. Ketika itu dalam peristiwa Fatu Makkah. Kemudian di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendapatkan Al-Kautsar, suatu sungai yang sangat luar biasa, besar di surga, dan betapa indah dan betapa enak air sungai tersebut atau danau tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Ya Muhammad, kami akan berikan kepada engkau Al-Kautsar. Ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kemungkinan bersamaan dengan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu hewan melata mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal, ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk dalam sebuah kebun milik seorang Ansari yang ternyata ada ekor unta dalam kebun tersebut. Dan seekor unta tersebut ternyata menangis sambil meneteskan air matanya. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi unta tersebut. Rasulullah SAW mengusap telinganya dan pangkal lehernya. Unta tersebut menjadi tenang. Rupanya dia ngomong sesuatu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada pemilik unta, ada apa gerangan? Ya. Kemudian beliau berkata, "Ama tattaqillah fi hadhihi al-bahima allati mallakakaha Allah." Tidakkah kau bertakwa kepada Allah dalam ngurusin hewan ini yang Allah telah menjadikan engkau memilikinya? Innahu syaka ilayya. Sungguhnya ontamu ini mengeluh kepadaku. Annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Dia mengeluh, engkau selalu buat dia lapar dan lelah. Bayangkan ya. Onta mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini kemungkinan sama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian di antara keistimewaan Rasulullah SAW juga bisa melihat orang-orang di belakangnya. Sebagaimana Nabi lihat depan, Nabi lihat ke belakang seperti Nabi lihat depan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hal tarawna qiblati hahuna?" Wahai para sahabatku, tidakkah kalian lihat bahwasanya kiblatku di arah depanku? Fa wallahi ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum. Demi Allah, tidak ada yang samar bagiku tentang khusyuk kalian meskipun kalian di belakangku, dan bagaimana rukuk kalian meskipun kalian di belakangku. Inilah arakum min wara'i dhahri. Sungguh aku melihat kalian dari belakangku. Ini Nabi di antaranya bisa melihat meskipun mata Nabi di depan, tapi Nabi bisa melihat apa yang dilakukan di belakangnya. Timbul khilaf di kalangan para ulama, apakah keistimewaan Nabi ini ketika bisa melihat yang di belakang sebagaimana melihat ke depan? Apakah ini khusus ketika Nabi sedang salat? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum. Kekhusyuan kalian ketika salat, ruku' kalian ketika salat tidak samar bagiku. Apakah Nabi bisa melihat ke belakang hanya ketika salat atau secara umum? Ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah menjadi imam para nabi. Seluruh nabi bermakmum kepadanya. Kapan terjadi? Ketika Isra Mi'raj, ya. Perhatikan kata Nabi, wa qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya. Aku melihat aku berada di sekumpulan para nabi. Fa idza Musa qa'imun yusalli. Ya, tiba-tiba Musa sedang salat. Fa idza rajulun darbun. Tiba-tiba aku melihat dia adalah seorang yang kekar, ja'dun, rambutnya keriting, ka'annahu min rijali Shanu'ah, seakan-akan dia dari kabilah Shanu'ah. Wa idza Isa bin Maryam alaihi salam qa'imun yusalli. Tiba-tiba aku lihat juga Nabi Isa sedang salat. Aqrabun nasi bihi syabahan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Orang yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya. Wa idza Ibrahim alaihissalam qa'imun yusalli. Tiba-tiba ketika aku Mi'raj, aku melihat Ibrahim juga salat. Asbahan nasi bihi sahibukum. Yang paling mirip dengan Ibrahim adalah kawan kalian. Aku, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Fahanati salat, tiba-tiba tiba waktu salat, fa amamtuhum, maka aku pun mengimami mereka. Masya Allah, Nabi padahal Nabi yang paling terakhir, paling belakangan. Ketika mereka kumpul, Nabi disuruh jadi imam di kalangan para nabi. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yaitu qarinnya masuk Islam. Kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinuhu." Tidak seorang pun dari kalian kecuali ada qarinnya, minal jin, dari kalangan jin. Itu ada yang menamani dia. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah punya qarin, ya? Apakah engkau juga punya qarin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa iyaya." Iya, saya juga punya qarin, ya. Illa annallaha a'anani alaihi. Tapi Allah membantuku untuk menguasainya, fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair. Maka itu qarin yang harusnya dari jin tidak memerintahkan kepadaku kecuali hanya kebaikan. Ini dalil bahwasanya jin itu ngomong bisik-bisik. Setiap kita punya qarin, ada jin yang menemani kita dan bisik-bisikin kita keburukan. Kecuali jinnya Nabi Muhammad SAW, dia masuk Islam sehingga dia tidak menyeru kepada Nabi kecuali kebaikan. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yaitu telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Semuanya sudah diampuni. Ada orang diampuni dosa-dosa yang telah lalu, tapi khusus Nabi Muhammad SAW, diampuni yang telah lalu maupun akan datang. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatah, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan belakangan, ya, yang akan belakangan. Makanya Nabi SAW senantiasa beribadah dengan luar biasa karena dia telah diampuni dosa-dosa yang akan datang, ya. Nabi SAW dari Mughirah, Rasulullah SAW salat sampai tawarramat qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, "Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, engkau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu akan datang. Nabi berkata, "Afala akuna abdan syakura." Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kita dosa yang telah lalu belum tentu diampuni, enggak jelas, apalagi dosa akan datang. Rasulullah SAW diampuni yang lalu maupun akan datang. Di antara keistimewaan Nabi SAW, dialah satu-satunya yang Allah bersumpah dengan umurnya. Dalam surat Al-Hijr kata Allah, "La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Ini kisah tentang orang-orang kaum Nabi Lut, para penghuni negeri Sodom yang ingin menyodomi tamu-tamunya Nabi Lut yang merupakan jelmaan dari para malaikat. Ya, mereka semangat, mereka berhasrat, ya. Maka Allah mengatakan, "La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka benar-benar berhasrat, benar-benar kebelet, ya, tidak kuasa menahan hawa nafsu mereka. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan nama Nabi Lut, tapi Allah bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad. Demi kehidupan engkau wahai Muhammad, demi umurmu. Padahal konteksnya berkaitan dengan Nabi Lut. Allah tidak bersumpah dengan umur siapapun kecuali umur Nabi Muhammad SAW. Ini dalil bahwasanya umur Nabi Muhammad berkah. Makanya kalau kita belajar buku sirah, seluruh perjalanan Nabi dari A sampai Z semuanya teladan. Dan ini menakjubkan dari bagaimana kehidupan Nabi yang sudah disketsa oleh Allah, sudah diskenarikan oleh Allah, memiliki kehidupan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tapi di antara keistimewaan Rasulullah SAW, yaitu bahwasanya dirinya dan umatnya sebagai saksi atas seluruh manusia di hari kiamat kelak. Rasulullah bersabda, "Yaji'u Nuhun wa ummatuhu." Datang Nabi Nuh dan umatnya. Fa yaqulu Allah Ta'ala, "Hal ballaghta?" Kata Allah, "Wahai Nuh, bukankah engkau telah menyampaikan nasihatku dariku?" Fa yaqulu, "Na'am ya Rabbi." Kata Nabi Nuh, "Benar ya Rabbku, aku sudah menyampaikan seluruh risalah." Fa yaqulu ummati, "Hal ballaghakum?" Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, "Apakah Nuh telah menyampaikan semua risalahku?" Fayaquluna la. Umatnya mengatakan, "Tidak ya Allah, tidak." Mereka berani bohong depan Allah pada hari kiamat. "Ma ja'ana min nabiyyin." Tidak ada seorang nabi pun datang kepada kami. Nuh tidak pernah ceramah, tidak pernah menyampaikan. Fayaqulu li Nuh, "Man syahadu laka?" Allah berkata, "Wahai Nuh, siapa yang menjadi saksi membelamu?" Fayaqulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Muhammad dan umat yang menjadi saksi. Fanashhadu annahu qad ballagh. Maka kami bersaksi bahwasanya Nuh telah menyampaikan risalah Allah. Ya. Inilah firman Allah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas." Demikianlah kami jadikan kalian adalah umat yang tengah agar kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia, yaitu dengan kalian adalah umat yang tengah, umat yang adil. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala,
Di antara keistimewaan Nabi SAW, Nabi adalah pemimpin anak Adam. Seluruh manusia akan di bawah liwa Nabi Muhammad, di bawah bendera Muhammad SAW. Kata Nabi, Anna sayyidu waladi Adam, yaumal qiyam. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakharan, aku tidak sombong. Nabi hanya menjelaskan, saya ini pemimpin anak Adam seluruhnya. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Aku adalah orang pertama kali keluar dari kuburan. Yang pertama dibangkitkan Nabi SAW. Wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa. Dan aku yang pertama kali beri syafaat dan aku yang pertama kali beri izin untuk beri syafaat. Di sini lihat ada 3 keistimewaan. Nabi adalah yang pertama kali adalah pemimpin anak Adam. Kemudian yang kedua, dia yang pertama kali bangkit dari kuburan. Dan yang ketiga, dia yang pertama kali beri syafaat. Di antara keistimewaan Nabi SAW, Rasulullah SAW adalah pemilik Al-Maqamul Mahmud yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Asa'an yaba'athaka rabbuka maqama mahmuda. Bisa jadi Tuhan mengangkat engkau di tempat yang terpuji. Maqam Mahmud di sini maksudnya apa? Yaitu Nabi satu-satunya Nabi yang beri syafaat ketika seluruh Nabi menolak tidak bisa beri syafaat pada hari kiamat kelak. Ketika manusia dikumpulkan di padang pasir, kemudian matahari dalam jarak 1 mil, orang-orang bercucuran keringat, mereka ingin segera sidang dimulai. Mereka datang kepada Nabi Adam bilang tidak bisa. Nafsi, saya juga butuh syafaat. Pergi kepada Nuh, mereka kepada Nabi Nuh, Nabi mengatakan saya punya kesalahan. Nafsi, saya juga butuh syafaat. Pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, saya pernah berdosa 3 kali. Nafsi, masing-masing kita butuh syafaat. Mereka kepada Nabi Isa juga memberi uzur, tidak bisa beri kasih syafaat. Sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi yang beri syafaat. Nah, syafaat itu adalah syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan, disebut dengan syafaatul uzma. Dan itulah yang dimiliki hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara para nabi semuanya tidak berani untuk mengemban tugas ini. Kemudian di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kekhususan beliau dengan wasilah. Wasilah adalah suatu tempat tertinggi di surga. Rasulullah menyuruh kita ketika kita mendengar azan kita mengikuti muadzin, ya. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, "Tsumma salullaha liyal wasilah." Dan mintakanlah kepada Allah wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah suatu posisi di surga, la tambaghi illa li abdin min ibadillah. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh seorang dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap akulah yang akan menempati tempat tersebut yang disebut dengan wasilah. Di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah orang pertama kali lewat sirat. Ketika orang di padang mahsyar, kemudian lewati, kemudian masuk pada sirat, tinggal orang munafik sama orang-orang beriman disuruh lewat sirat, yang pertama kali lewatlah Nabi, dan Nabi berdoa setelah itu. Fayudrabu sirat baina dhahranai jahannam. Maka sirat dibentangkan di atas permukaan neraka jahannam. Au faakunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Aku adalah Nabi yang pertama kali akan melewati sirat tersebut. Dari kalangan para rasul dengan umatnya, ya. Jadi Nabi yang pertama kali lewat sirat. Semuanya belum lewat, Nabi lewat dulu, ya. Baru Nabi mendoakan umatnya, Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkan mereka, selamat mereka. Di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah yang pertama kali mengetuk pintu surga. Kalau Nabi tidak mengetuk pintu surga, surga tidak akan terbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fa astaftihu, maka aku minta untuk dibuka. Fa yaqulul khazin man anta? Maka penjaga surga mengatakan, kamu siapa? Fa aqulu Muhammad, aku Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Aku diperintahkan untuk buka pintu untuk kamu, dan aku tidak pernah membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau. Jadi Rasulullah SAW pertama kali karena dia dibukakan pintu surga. Dalam hadis yang lain, wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku pertama kali yang mengetuk pintu surga. Akhirnya dibukakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwan dan akhwat beberapa sifat-sifat Nabi, kita ulangi secara singkat, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, ya. Pertama, Nabi diberikan Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Yang kedua, Nabi diberikan 6 keistimewaan dalam satu hadis, yaitu diberikan jawami'ul kalim, kalimat yang singkat tapi maknanya banyak. Nabi diberi pertolongan, sudah membuat takut musuh padahal sebelum sebulan perjalanan mereka sudah takut. Yang berikutnya, Nabi dihalalkan ghanimah, nabi-nabi terdahulu datang api makan ghanimah. Kemudian Nabi dijadikan bumi sebagai tempat suci dan tempat ibadah. Adapun nabi-nabi terdahulu kalau mereka beribadah, umatnya mereka punya kuil tersendiri. Adapun kita, kapan saja kita mau ibadah silakan. Kalau bisa ke masjid alhamdulillah, kalau enggak ada masalah. Kemudian di antara keistimewaan Nabi, Nabi diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan jin juga Nabi diutus kepada mereka. Yang selanjutnya, Nabi adalah penutup para nabi. Tidak Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya keistimewaan Nabi adalah Mekah dihalalkan, ya.
dalam rangka peperangan itu perang Fatu Makkah. Di antaranya Rasulullah SAW diberi Al-Kautsar. Kemudian di antaranya hewan melata mengenal Rasulullah SAW. Ini sepertinya sama dengan Nabi Sulaiman. Kemudian di antaranya Rasulullah SAW bisa melihat di belakang sampai seperti bisa melihat ke depan. Di antaranya Nabi Muhammad SAW pernah menjadi imam para nabi ketika Mi'raj. Kemudian di antaranya Rasulullah SAW mengatakan korinnya, jin yang menemaninya sudah masuk Islam sehingga tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan. Adapun korin kita, wallahu alam, sepertinya selalu menyuruh kepada keburukan. Kemudian di antara keistimewaan Nabi, Rasulullah SAW diampuni dosa yang terlalu dan akan datang. Di antaranya Allah bersumpah dengan umurnya dan Allah tidak pernah bersumpah dengan umur Nabi manapun. Tidak lain karena umur Nabi berkah dari A sampai Z. Kemudian Rasulullah dan umatnya menjadi saksi atas Nabi dan umatnya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan Nabi Nuh mengatakan sudah menyampaikan, umatnya mengatakan tidak ada seorang nabi pun. Allah bertanya, wahai Nuh, kau punya saksi? Ada, yaitu Muhammad dan umatnya. Jadi ternyata di antara luar biasa umat Muhammad, mereka menjadi saksi untuk nabi-nabi yang lain. Kemudian Nabi SAW adalah pemimpin anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Nabi adalah pemimpin para anak Adam. Kemudian Nabi adalah kuburan yang pertama kali Nabi keluar darinya. Dan Nabi adalah pertama kali memberi syafaat. Di antaranya syafaatul uzma, yaitu syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan ketika para nabi-nabi lain ulul azmi minar rusul tidak mau menerima tawaran tersebut. Ternyata yang berhak untuk memberi syafaatul uzma adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga dikhususkan wasilah, itu kita mohon kepada Allah agar Nabi Muhammad diberikan wasilah tempat tertinggi di surga. Nabi adalah orang yang pertama kali lewat sirat. Nabi lewat sirat dulu, kemudian Nabi berdoa agar umatnya selamat. Nabi adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Kalau tidak Nabi yang ketuk surga tidak akan terbuka. Baik. Sekarang kekhususan yang terdapat dalam hadis sahih namun tidak tegas. Ini model kedua, tidak tegas. Seperti Rasulullah tidak menguap. Tidak ada hadis yang sahih menjelaskan hal ini, ya. Hadisnya ada tapi rata-ratanya sanadnya mursal. Tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu tabi'in meriwayatkan dari Nabi. Nabi tidak menguap, ya. Yang ada hadis yang sahih, Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, at-ta'athubu minasyaitan, nguap dari syaitan. Ya. Makanya ketika datang hadis menguap dari syaitan, seakan-akan sebagian orang memahami kalau gitu Nabi tidak mungkin menguap. Tidak mungkin karena Nabi tidak diganggu syaitan di dalam hal ini. Korinnya saja masuk Islam, ya. Sehingga Nabi disimpulkan tidak menguap karena Nabi mengatakan menguap itu dari syaitan. Ini tidak ada ketegasannya, tapi para ulama mengambil istimbat dari hadis tersebut, ya. Bahwasanya tasa'ubu minasyaitan. Tasa'ub yaitu tasa'ub menguap dari syaitan, berarti Nabi tidak. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-ihtilam dari syaitan. Mimpi basah innamal ihtilam minasyaitan. Sungguhnya mimpi basah dari syaitan. Ketika Nabi mengatakan mimpi basah dari syaitan, maka sebagian ulama menyimpulkan kalau gitu Nabi tidak mungkin mimpi basah. Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah Rasulullah SAW mungkin mimpi basah atau tidak. Sementara mimpi basah dari syaitan, maka tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan Nabi tidak mimpi basah. Karena Nabi tidak mungkin digoda syaitan ketika sedang tidur. Ini yang pertama. Yang kedua berpendapat bahwasanya Nabi mungkin mimpi basah. Ya. Karena kata Ummu Salamah, karena Nabi SAW yusbihu, ya, min ghairi ihtilam wa huwa junubun min ghairi ihtilamin thumma yasum. Nabi SAW pernah mendapati azan subuh dalam kondisi junub, padahal bukan karena mimpi. Ada perkataan Ummu Salamah, Rasulullah junub min ghairi ihtilam, bukan karena mimpi. Sebenarnya ulama ketika membaca hadis ini mereka mengatakan, Ummu Salamah mengatakan, Nabi pernah junub di waktu subuh padahal bulan Ramadan atau ingin puasa, sementara bukan karena mimpi. Berarti karena berhubungan dengan istrinya. Ini isyarat seakan-akan Nabi mungkin mimpi. Nabi mungkin mimpi basah, ya. Akhirnya ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Namun disepakati atau dikompromikan oleh Ibnu Katsir, beliau berkata bahwasanya jika ternyata mimpi basah tersebut berupa ya karena mungkin hormon atau yang lainnya yang memang harus keluar dari tubuh tanpa ada gangguan syaitan, hanya sekedar sifat alami natural dari jasad, maka mungkin terjadi pada Nabi. Tapi kalau mimpi basah yang merupakan gangguan dari syaitan untuk menggoda, maka ini enggak mungkin. Karena kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Tidak mungkin setan mengganggu Nabi dari sisi tersebut karena mimpi para Nabi adalah wahyu. Tapi kalau Nabi ternyata mimpi basah berupa kelaziman dari tubuhnya, ya, yang harus mengeluarkan seperti itu, maka ini mungkin saja terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tadi hadis-hadisnya sahih, tapi penunjukannya tidak jelas. Nabi tidak mimpi basah, Nabi tidak
menguap. Taib, berikutnya kekhususan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tidak sahih. Tidak ada dalilnya. Contohnya Rasulullah SAW lahir dalam kondisi tidak dikhitan. Kata mereka ada hadis Rasulullah SAW dilahirkan tanpa dikhitan. Benar hadisnya tapi hadisnya dhaif. Kata Nabi, min karamati ala rabbi anni wulidtu makhtunan. Di antara kemuliaanku, aku dilahirkan dalam kondisi sudah disunat. Walam yara ahadun sawati. Seorang tidak ada yang melihat auratku. Namun ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Lagi pula Ibnu Hajar berkata, ya, wa qad istahabbal ulama'u min asy-Syafi'iyyah fi man wulida makhtunan an yamurra bil Musa ala mawdi'il khitan min ghairi qat'in. Sebagian ulama Syafi'iyah telah menyukai kalau seorang anak kecil lahir sudah dalam kondisi disunat, maka tetap saja digoyangkan pisau alat cukur tapi tidak usah digunting karena sudah tersunat. Seakan-akan bahwasanya adanya seorang terlahir dalam kondisi tersunat bukan keistimewaan. Lagi pula hadis berkaitan dengan Nabi lahirkan dalam kondisi sunat adalah hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Contohnya lagi meyakini bahwasanya Rasulullah SAW tidak memiliki bayangan. Ini juga tidak benar. Rasulullah SAW tidak memiliki bayangan. Seandainya Rasulullah SAW tidak punya bayangan kata mereka karena tubuh Nabi dari cahaya, orang-orang kafir akan masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab akan masuk. Lihat, Muhammad tidak ada bayangannya. Muhammad tubuhnya bercahaya, orang akan masuk Islam. Tapi maksudnya Nabi bercahaya, maksudnya Nabi adalah membawa kebenaran. Oleh karena Rasulullah SAW adalah punya bayangan. Bahkan dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW bernaung di zilil Ka'bah, di bayangan Ka'bah. Kenapa? Rasulullah SAW kepanasan. Demikian juga kata Rasulullah SAW lempar jamarat, sebagian sahabat menaungi Nabi. Kata mereka Nabi saking bercahaya, cahaya matahari mantul. Nabi tidak punya bayangan. Ini enggak benar. Ini tidak benar. Kita ingin, tapi ini hadisnya tidak ada dan tidak logis. Karena kalau Nabi seperti itu, orang-orang kafir akan masuk Islam. Kemudian di antaranya mereka meyakini bahwasanya Nabi SAW diciptakan yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Ini juga hadisnya palsu. Ya, tidak ada bahwasanya katanya sebelum Nabi Adam sudah ada Nur Muhammad. Ini hadis palsu, hadis batil bahkan ya. Ini juga tidak benar. Kemudian di antaranya meyakini bahwasanya kalau Nabi buang hajat langsung ditelan oleh bumi ya. Langsung ditelan, tidak ada kotoran Nabi tersisa, langsung ditelan oleh bumi. Namun ini juga tidak ada hadisnya. Ada hadis, tapi hadisnya maudhu, hadis palsu, sehingga tidak bisa kita jadikan dalil. Sementara dalam hadis jelas Nabi SAW buang air kecil. Ya, fabala fi subatati qaum. Rasulullah SAW kencing di suatu tempat ya. Dan maksudnya benar-benar keluar air kencing ya. Jadi Rasulullah SAW dari sisi manusiawi, Rasulullah buang hajat, buang air besar, buang air kecil. Lalu mengatakan kotoran Nabi langsung ditelan oleh bumi, maka ini hadisnya dhaif, tidak benar. Kemudian ada juga mengatakan lalat tidak pernah hinggap kepada Rasulullah SAW. Namun ini juga tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa keistimewaan Nabi SAW, baik yang datang dalam hadis yang sahih maupun yang jelas penunjukannya ataupun yang tidak tegas, maupun kelebihan-kelebihan keistimewaan yang disebut oleh sebagian penulis namun tidak ada dalilnya sama sekali. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian saja yang saya sampaikan. Kalau yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.